Oke, kita sekarang lagi sama Michael Jasin. Michael atau Mikael? Mikael. Oh, iya. sorry. Tapi panggilnya Miki ya? Miki bang. Mik, Jarang kalau Miki. Perkenalkan diri, Mik. Waduh, apa ya? Jadi ya orang panggil gue Miki. Apa lagi? Sekarang gue foundernya So Good Coffee Company. Basically kita punya misi buat majuin industri kopi di Indonesia. Jadi itu fokus kita. The way we see it ada dua cara gitu. Yang satu di hilir, jadi cafe side of things. Jadi itu kayak kalau orang butuh consultancy untuk buka cafe atau untuk bikin menu kita bisa bantuin, atau mereka butuh untuk training barista atau training untuk pengen tahu kopi secara lebih dalam, kita bisa bantu di situ. So that's our part of making Indonesian coffee better secara hilir, tapi juga kita punya kita pengen berperan di hulu juga. Jadi kita proses green bean kita sendiri. Jadi kita kerjasama sama farmer di beberapa region di Indonesia, terus kita sama-sama sama mereka dan sama prosesor lokal itu untuk proses green beans yang mudah-mudahan kualitasnya lebih bagus dan konsisten dari yang udah ada selama ini. Jadi gimana gue menyebut SSG ini? Sebagai konsultansi atau sebagai perusahaan prosesor? I don't know. Kalau kita sih bilangnya coffee company ya, karena nggak cuma consulting doang, nggak cuma prosesor doang, jadi lebih kayak anything that has to do with coffee. Ya kita bisa. The only thing that we don't do is selling kopi secara minuman. Maksudnya kita nggak jual latte, cappuccino. Maksudnya bukan kafe dan kita nggak ngerus kopi. Tapi anything other than that sih kita bisa. Tapi kalau yang misalnya ada event kayak pop up gitu, bikin kopi kita bisa. Tapi as a brand kita nggak ada produk jualan kopinya lah. Ini gue mau update dulu. Terakhir gue ketemu lu kan lu masih sebagai quality coffee and quality control and marketing role di TG. Terus ini ceritanya gimana nih tiba-tiba lu membangun SSG? Jadi habis WBC di Boston, basically kayak biasanya kalau habis WBC itu lu banyak dapat network baru, banyak dapat wawasan baru lah gitu kan. Jadi I felt like waktu itu udah saatnya gue ngelebarin my reach di coffee industry gitu, karena menurut gue waktu itu doing those two roles agak terlalu limiting for my own personal passion lah gitu. Kayak passion gue lebih pengen yang tadi gue bilang ngebantu improving industri kopi di Indonesia. Kalau kerjaannya itu di bawah Common Grounds Group agak terlalu limited di that company itself kan. Maksudnya it's only fair, maksudnya kayak lu kerja di company ya pasti kan tenaga lu dan resources lu dicurahkan untuk membantu company itu ya. Whereas with So Good Coffee Company, kenapa dibikin terpisah dari Common Ground, supaya kita bisa bantu kafe-kafe lain, roastery lain, green bean yang kita proses nggak harus selalu dijual ke Common Ground, bisa dijual ke kafe-kafe lain juga. Jadi secara reach tuh menurut gue bisa lebih universal, lebih nationwide lah gitu. Tapi ini masih part of a Common Grounds ya? They are a partner, jadi they are my partner. Cuman secara operational mereka nggak ikut campur lah gitu. Jadi basically kita ada beberapa resources yang kita share, tapi secara bisnis sangat pisah gitu. Jadi ya kadang-kadang kita train baristanya mereka, terus kalau misalnya kita lagi ada training kita beli kopi dari mereka, tapi secara operasional kita nggak jadi satu, pisah. Oke, jadi kira-kira ada di hulu sama di hilir nih lo ya? Ada yang di hilir lo training barista, yang di hulu lo processing ya? Sampai ke tahap mana processingnya? Apakah sampai mulai dari penanaman atau? Mulai dari kopinya dipetik. Mulai dari kopi dipetik sampai jadi hijau. Jadi at this point kita nggak terlalu mau ikut campur di cultivation, jadi maksudnya di bagian farmingnya, karena honestly gue belum ngerti banget untuk masalah itu, dan itu
itu require time investment. Jadi kan SNG baru setahun, nggak nyampe, bahkan baru berapa bulan gitu kan. Sedangkan kalau kopi, tanaman kopi ditanam baru bisa dipetik 5 tahun lagi gitu kan. Jadi in the meantime while we're planning to maybe do that, sekarang sih kita cuman dari poin dimana buah itu dipetik sampai jadi green beans itu kita bantu prosesnya. Jadi ya lebih kayak prosesor lah sebenarnya. Nah ini kan lu setelah lu terekspos di sama sesama kompetitor di WBC dan akhirnya lu bikin SSG ini ya. Nah lu ada pengaruh apa nggak sih? Maksudnya lagi ada tren processing apa di sana? Mungkin yang paling banyak sekarang kan anaerobic processing ya. Coba dijelaskan apa itu anaerobic? Basically cara proses kopi ada dua, ada aerobik, ada anaerobic. Aerobik pakai oksigen, anaerobik nggak pakai oksigen. Keduanya ini hasil rasanya beda karena cara fermentasinya beda, gitu kan? Ini kalau yang dulu gue taunya ada natural sama yang full wash kan, secara garis besar. Nah itu masuk mana? Itu masuk aerobik. Aerobik. Ya. Oh ini berarti di atasnya lagi nih ya? Ya, jadi ini sebenarnya satu step sebelum natural atau wash apa full wash gitu. Jadi ini proses fermentasinya aja. Ada yang anaerobik, ada yang aerobik. Kalau anaerobik itu dia biasanya either diungkep, apa dimasukin ke tangki yang pressurized, ditutup, dipompa pakai CO2, apa NO2, segala macam gas-gas aneh-aneh. Tujuannya supaya nggak ada oksigen. Karena kalau ada oksigen, bakteri-bakteri yang berkembang biak itu bakteri-bakteri yang bisa survive di environment oksigen. Kalau environmentnya anaerobik, bakterinya beda yang bisa hidup. Nah, bakteri ini yang akan membreakdown si kopi cherry ini untuk fermentasi, dan makanya kenapa hasil rasanya beda. Jadi, I think so far yang paling yang lagi ngetrend sih ya fermentasi anaerobik. Lu melakukan itu sekarang? Ya, dari tahun 2018 kita udah coba main-main pakai carbonic maceration kan. Yang adalah anaerobic fermentation. Jadi anaerobic tuh kayak umbrella besarnya, terus di bawahnya ada macam-macam nih, ada yang carbonic maceration, ada yang semi carbonic, ada yang anaerobic natural, anaerobic wash. Nah, kenapa orang-orang banyak bikin anaerobic fermentation? Karena rasanya itu beda. Not necessarily lebih bagus, not necessarily lebih jelek, tapi beda dibanding yang selama ini dilakuin. In general gimana? Biasanya kalau yang anaerobik itu karena si bakterinya beda, biasanya rasa lebih kompleks. Terus kalau dia anaerobik plus natural drying rasanya lebih funky. Tapi kalau anaerobik plus wash process and drying itu rasanya nggak se-funky yang natural. Jadi apa ya? Secara tren itu satu lagi nge-trend, tapi juga kedua secara profil rasa menurut gua personally itu yang lebih punya potensial untuk merubah rasa kopi, terutama di Indonesia yang sebenarnya rasanya in terms of cup quality biasa-biasa aja. Not saying that Indonesian coffee rasanya jelek atau apa, tapi that's just the reality of it gitu kan. Kayak kalau lu hidup di Ethiopia apa di Panama ya lu udah punya tanaman kopi yang irrigation, heirloom varietal yang emang varietasnya udah nggak usah diapa-apain, rasanya udah amazing lah gitu. Kalau kita karena varietas yang tumbuh di Indonesia itu kebanyakan cross dari robusta, apa varietas-varietas yang tahan penyakit, biasanya kalau prosesnya biasa-biasa aja rasanya ya herbaceous, woody, spicy, earthy, yang orang ada yang suka, tapi the current trend di coffee industry nggak lagi kurang ngetrend lah rasa kayak gitu. Nah, si anaerobic processing ini bisa merubah rasa yang tadinya dalam tanda kutip biasa-biasa aja jadi bisa bersaing sama kopi yang rasanya unik-unik lah. Tapi gue mikirnya kalau anaerobik itu kayaknya membutuhkan satu peralatan ya sih yang gede gitu. Ya, yes and no, karena jadi anaerobik itu range from the simplest form, kita masukin ke plastik, ditutup, nggak ada udara, anaerobik. ya. Diungkep gitu kan, dan itu udah banyak dilakuin sama petani-petani. Either dia emang sengaja ngelakuin itu maksudnya karena dia di commission sama orang suruh bikin itu, atau cuma buat eksperimen doang. Sampai yang paling ribet adalah pakai tangki stainless steel. Habis itu ada temperature buat regulate temperature-nya, buat pompa CO2. Jadi range-nya tuh jauh banget sebenarnya. Jadi bisa
sesimpel mungkin, bisa seribet mungkin, terserah orang mau di mana. Nah, pertanyaan gue, kalau misalkan lu bikin pakai alat yang ribet gitu, investasinya lu kerja sama petani atau lu sendiri? Kalau kita sih dari kita, jadi the way we work itu kita SSG as the coffee processor, kita punya partner distribusi namanya IIT, Indonesian International Trading. Jadi kalau roastery udah pada tahu, karena mereka biasanya import kopi dari Brazil, Kolombia, Ethiopia itu mereka importin. Tapi sekarang mereka lagi pengen distribusi di Indonesia juga dan ekspor kopi Indonesia. Jadi gue partner up sama mereka itu untuk distribusi, tapi untuk secara processing gue partner up sama prosesor lokal. Jadi misalnya kalau di Flores ada tuang kopi. Tuang kofi ini yang memanage farmer-farmer mereka. Terus di Bali kita punya Karana Global atau seniman kopi. Oke. Itu mereka yang memanage. Kebetulan seniman punya farm. Oke. Ya, maksudnya Karana punya farm sendiri. Jadi itu secara in terms of hierarki ya kita kerjasama langsung sama petani di Bali karena kebetulan Karana punya farm. Terus di Jawa Tengah kita ada namanya Brajapa, mereka lumayan baru. Itu sama, mereka prosesor tapi mereka mengawasi petani-petani yang mereka udah pegang lah. Jadi kenapa begitu? Karena satu, kita nggak bisa ada di origin. Maksudnya kita kan mesti proses dari banyak tempat nih. Dan karena di Indonesia harvestnya itu semua barengan, kita nggak mungkin bisa ada di 4 tempat yang bersamaan gitu kan. Paling mentok-mentok 2 minggu di sini, 2 minggu di sini, 2 minggu di sini. Makanya kita butuh prosesor lokal supaya mereka bisa tokan tiap hari dengan si farmer gitu kan. Secara investasi equipment kebetulan karena kita punya partner IIT, jadi kita bisa gua ngatur cash flow-nya gini. Jadi kita nawarin ke petani kita atau prosesor kita tuh DP. Jadi kita misalnya pesan 2 ton green beans gitu, harganya 1 kilonya Rp10. Pesan 2 ton berarti 10 kali 2 ton ya kita kasih DP 35%. Kenapa kita kasih DP? Supaya satu, mereka bisa beli cherry-nya. Jadi kalau di prosesor tuh bukan beli green beans, mereka beli cherry dari petani kan. Supaya satu, mereka bisa beli cherry, kedua mereka bisa beli equipment yang diperlukan kayak tangki lah, plastik lah, bikin greenhouse gitu. Nah, dari mana kita dapat duit 35% DP ini? Kita buka pre-order dari customer-customer IIT yang mau beli. Oke. Jadi sebelum gue punya beans bahkan udah ada orang-orang yang pre-order nih. Nah, pre-order kan mesti DP juga. Yeah. Jadi basically DP yang mereka kasih itu disalurin ke petani. Jadi in terms of risk hampir nggak ada risk. SSG nggak punya risk, maksudnya ya punya kalau nggak laku. Tapi secara cash flow masih oke karena si petani dapat. Secara customer juga mereka udah DP. Kalau misalnya mereka DP buat 100 kilo, kalau misalnya jelek-jeleknya amit-amit panennya cuma sedikit, ya mereka masih tetap dapat kopi yang at least 20% dari yang mereka order gitu. Jadi I don't know, ini kita baru tahun pertama jadi kita masih trialing workflow-nya, tapi mudah-mudahan sih kalau di otak gue it should work that way ya. Jadi kayak ntar begitu si farmer ini kelar proses, udah ada semuanya, dia kirim ke kita bayar, terus customer kita karena mereka udah DP, udah pre-order anyway, udah pasti bayar, ya udah duitnya bisa muter terus gitu. Karena itu salah satu waktu gue ngobrol-ngobrol sama prosesor apa petani, mereka banyak yang keluhannya gitu kan, kayak oh ini kita either punya stok banyak nggak ada yang mau beli, atau orang-orang dari kota cuman bilang oh ya bikinin dong ntar saya beli, ternyata nggak dibeli. Ya itu gue dengar cerita itu. Maksudnya banyak kan. Jadi untuk secara petani itu banyak risknya, apalagi dengan processing method yang aneh-aneh kayak anaerobik itu kan sangat terpengaruh sama tren. Maksudnya kayak risky gitu, nggak kayak natural atau wash semi wash yang tiap tahun orang ada. Kalau anaerobik, carbonic maceration segala macam itu kan banyak, nggak selalu orang suka. Tapi in terms of price itu relatif terhadap yang aerobik gimana? Lebih mahal atau lebih murah? Ada yang sama, ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Jadi nggak signifikan sebenarnya efeknya? No really, karena jadi waktu sekitar 2 tahun lalu itu masih mahal. Karena kita cuman buat
tahun lalu 2019 tuh yield kita cuma berapa ratus kilo lah, karena dibuat tujuannya cuma satu, buat pilot project, kedua buat kompetisi doang. Jadi apa ya, skalanya masih kecil banget. Sedangkan sekarang tahun ini kita udah scale up supaya bisa dijual ke banyak roastery gitu, lebih murah sih. Tahun depan maksudnya bisa lebih either sama apa lebih murah lagi, karena kan investment equipmentnya cuma sekali doang sebenarnya gitu. Mahalnya di awal, sisanya bisa dipakai terus-terusan. Jadi mudah-mudahan the more we do it, the cheaper it becomes. Coba kasih gue gambaran garis besar kondisi petani sekarang ini nih. Soalnya gue denger tuh kalau Arabica banyak yang drop ya harganya ya. Tapi kalau Robusta setahu gue pada business as usual. Ya, nggak juga sih, tapi kemarin setelah gue ngobrol-ngobrol sama petani, mereka sempat demand-nya turun waktu awal-awal COVID. Tapi belakangan katanya naik lagi. Karena I guess roastery udah mulai buka. Terus kedua juga secara consumption ya orang nggak ngopi di kafe tapi ngopi di rumah gitu kan. Jadi demand buat beans tuh masih ada. Sebenarnya yang lebih kena efek sih kayaknya teman-teman yang di kafe ya, sama di roastery. Karena secara green bean trading tuh ya orang yang tadinya banyak roastery yang beli, sekarang roastery bukan dijual ke kafe tapi dijual ke online. Apa jadi kopi susu. Cuman mungkin emang yang suffer tuh di tengah-tengah nih. Jadi kalau yang murah banget Robusta atau commercial grade Arabica itu survive karena orang jualan kopi 1 liter, kopi susu, itu kan di volume. Atau yang at the top yang super niche, yang mahal-mahal karena orang di rumah bosan gak ada kerjaan, mereka pengen nyoba-nyoba kopi-kopi enak gitu kan. Itu tetap hidup. Nah yang di tengah-tengah yang agak-agak keok sebenarnya, karena di tengah-tengah ini yang biasanya marketnya kafe gitu, yang orang cuma minum house blend, jadi cappuccino apa jadi latte, jadi flat white, itu yang di tengah-tengah kan, itu yang agak-agak inilah suffering. Cuman sih yang atas sama bawah sih menurut pengamatan gue nggak berubah. Orang harga cherry-nya juga nggak berubah, naik malah. jadi ada awal-awal iya sih mereka lumayan sempet takut, cuman belakangan ini pas panen udah mulai tengah ke akhir dia udah naik lagi harganya. Tapi sekarang karena pandemi ini kan banyak yang cara main F&B beda lah ya. Jadi kita banyak mengandalkan delivery online. Jadi produk-produknya itu sesuatu yang sifatnya kayak kopi susu, sesuatu yang bisa dikirim-kirim dan frozen food biasanya kan. Nah, gue mikirnya ini kalau specialty mainnya gimana nih di era pandemi ini? Apakah bisa kopi specialty dibikin es kopi susu atau gimana? Outbrew mungkin? Bisa-bisa aja sih. Selama ini yang teman-teman pada mainnya gimana? Banyak kafe waktu awal langsung bikin kopi 1 literan, which is normally lebih murah dari kopi mereka di kafe. Jadi misalnya satu gelas cappuccino tuh harganya 30-an ribu gitu kan. Ini mereka jual 1 liter sekitar tapi itu quality kopinya direndahin. Maksudnya kualitas kopinya ya kualitas kopi susu gitu. Cuman ada juga orang-orang kayak Common Grounds, beberapa roastery lain yang udah sama aja gitu. Maksudnya kualitas kopinya nggak dimurahin, emang kopi 1 liter lebih mahal, tapi then people get the same sort of quality gitu. Sama kalau mereka datang ke kafe. Jadi strateginya beda gitu, antara lu bikin quality yang sama, harganya mahal nggak apa-apa karena lu tahu customer lu emang target marketnya di situ, atau dimurahin supaya orang-orang tetap mau beli. Atau yang satu lagi adalah kalau restoran kan frozen food, kalau cafe ya retail beans kalau nggak mau. Jadi retail beans, tapi karena orang sering di rumah, trennya adalah yang biasanya orang jual 200 gram, 250 gram, yang gue lihat banyak dikecilin jadi 100 gram. Karena satu, harganya jadi lebih murah, setengahnya basically, jadi orang nggak terlalu berasa. Kedua, karena orang bosen di rumah doang, dia bisa beli dengan harga yang sama 2 macam jenis kopi. 100 gram, 100 gram, tapi yang satu Bali, yang satu Flores misalnya. Dibanding kayak lu dulu
minimum beli harus 200 gram yang adalah biasanya 150-an ribu gitu kan, tapi cuma dapat satu jenis. Sekarang 150 ribu lu bisa dapat 2 jenis. Jadi kesempatan buat mengembangkan home brewers lah ya. Ya mau nggak mau sih. Karena orang yang udah ngopi nggak bisa nggak ngopi men. Ya itu dia makanya. Dan justru karena mereka di rumah, mereka lebih bisa explore preference mereka gitu kan. Berarti lu ada apa namanya? Dengar dari teman-teman nggak sih? Berarti yang jual alat-alat manual brew lagi naik nih sekarang? Iyalah, gila, pasti. Kalau kita as a business, kita mau jadi online, trainingnya jadi online. Jadi jual kelas online gitu. Jadi kan biasanya training in person gitu kan. Karena nggak bisa atau di limit banget, jadi kita dulu biasa maksimum kelas size pun 6 orang. Sekarang cuma 1 orang atau 2 orang karena nggak mentok. Sisanya kita kerja sama Traveloka punya experience, Traveloka experience. Terus kita seminggu ada 4 kelas yang beda. Jadi misalnya hari Senin manual brew, hari Selasa ada yang manual brew tapi advance, terus ada juga yang consultation. Jadi cuma orang terserah mau nanya apa aja boleh. Terus hari Jumat ada yang kayak how to taste coffee. Jadi experience-nya selama ini harus in person, mau nggak mau harus di-convert jadi digital. Karena kita kan nggak punya jualan produk yang tangible gitu kan. Selain green beans kita nggak ada apa ya, kita jualannya knowledge gitu kan. Tapi itu yang susah di-convert. Seberapa sulit itu kan maksud gue kayak lu kopi kan mesti ada tasting kan? Well, jadi the way we do it adalah orang daftar seminggu sebelumnya maksimal. Terus 2 hari kemudian kita kirim kopinya. Okay. Jadi kita udah brew kopinya di sini, kita vacuum seal, kita kirim ke orangnya. Dalam bentuk apa lu? Plastik vacuum gitu. Brewnya hot brew, batch brew gitu. Oke. Terus kita vacuum seal 200 ml, 250 gitu. Ada 2 jenis kopi. Habis itu ntar pas hari hanya kita cobain sama-sama. Nggak, itu kan kalau lu batch brew itu dalam kondisi hangat kan? Kita biarin dingin dulu. Biarin dingin dulu, habis itu kita vacuum supaya nggak terlalu berubah rasanya. Tapi yang gua minum juga kopi dari batch yang sama, bukan dari yang baru. Ya, jadi karena yang itu kelas itu adalah gimana caranya ngerasain kopi. Maksudnya bukan kopinya enak apa enggak ya. Maksudnya gimana sih ngerasain body itu apa, aftertaste itu apa, segitu apa. Jadi ya gimana mau nggak mau itu kayak cara kita beradaptasi di ini. Betul. Lumayan sih yang itu kayak lumayan banyak peminatnya karena ya menarik lah. Kalau mau ikut gimana nih? Beli di Traveloka pasti bisa. Iya, tinggal gitu doang. Tinggal gitu doang. Jadi dia ada hari-harinya, ada jamnya. Terus banyak sih Traveloka. Jadi yang kopi ada gua. Terus yang masak ada beberapa chef. Terus ada yang bikin sabun lah, ada yang yoga lah, ada yang jadi experience. Platformnya apa? Traveloka Experience namanya. Enggak, maksudnya via Zoom. Zoom. Jadi kayak kalau kita ada 2 kamera, jadi ada satu dari kamera depan, habis itu satu lagi close up kamera dari atas buat kalau misalnya gue jelasin nih teknis ya, V60 gitu, pouring pertama, pouring kedua, blooming gitu kan susah kalau jelasin doang. Jadi ini harus ada yang kamera B-nya lah gitu. Oke. Ya, in a lot of ways dipaksa jadi kreatif gitu loh, karena kalau enggak ya nggak bisa survive kan. Dan kayaknya kedepannya walaupun pandeminya berakhir pun tetap jalan sih gue rasa kayak gitu. Iya sih, karena the good thing about it is marketnya jadi kebuka di kota lain gitu kan, maksudnya. Ya nggak ada batasan. Wilayah lagi jadinya kan. Ya jadi orang-orang yang dari luar jadi bisa ikut. Terus juga biasanya kalau ada yang suka malu gitu kalau di group environment, ini mereka walaupun rame-rame dalam tanda kutip tapi masih bisa sendiri di rumahnya, jadi environmentnya safe environment lah gitu. Ya jadi ya mudah-mudahan banyak. Secara kalau kita sih gitu. Kalau yang cafe ya tadi either retail beans atau kopi susu lagi.